Sudah? Coba Sudah? Coba Umi. Apa itu istisna Umi? Istisna adalah pengecualian suatu kata dengan beberapa lafaz istisna. Istisna. Iya. Jadi intinya istisna itu mengecualikan. Cara mengecualikan dalam bahasa Arab ini kita menggunakan lafaz-lafaz istisna atau huruf-huruf istisna. Apa saja? Ada ilah, ghairu, siwa, kola, ada, dan juga hasya. Nah, itu adalah lafaz-lafaz istisna. Hilang. Atau disebut dengan huruf istisna gitu ya. Semuanya bermakna kecuali, mengecualikan gitu nah ya. Nah ini ada beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum masuk ke pembahasan istisna. Ada namanya istisna, yaitu huruf istisna itu. Kemudian ada musanna. Apa itu musanna? Musanna itu adalah isim yang dikecualikan. Letaknya di mana? Letaknya musanna adalah setelah huruf istisna. Contoh di situ. Zahabatul labu ilal madrasati illa zaidan. Berarti illa itu adalah huruf istisna, maka zaidannya disebut dengan mustasna. Jadi mustasna posisinya terletak setelah illa. Kemudian ada juga istilah mustasna minhu. Mana? Apa yang disebut mustasna minhu itu? Yaitu isim yang dari kelompok yang dikecualikan. Itu namanya mustasna minhu. Siapa di sini mustasna minhunya? Jadi mustasna minhu itu letaknya di sebelum istisna atau sebelum huruf istisna. Pada lafaz zahabatul labu ilal madrasati illa zaidan, yang menjadi mustasna minhunya adalah abdul labu. Itu sebagai mustasna minhu. Jadi saya ulangi. Ada huruf istisna yaitu illa, ghairu, siwa, khola, ada hasya. Kemudian lafaz setelah istisna disebut mustasna. Lafaz yang sebelum disebut mustasna minhu. Bisa dipahami untuk istilahnya teman-teman? Paham ya? Ada huruf istisna, ada mustasna, yaitu terletak setelah huruf istisna, dan sebelum istisna disebut mustasna minhu. Itu istilah yang berkaitan dengan istisna. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa istilah lagi di situ ya. Oke, coba. Istilah yang pertama. Boleh dibaca Abi Yasin. Istilah yang pertama namanya apa? Kalam tam. Ya, kalam tam. Apa itu kalam tam? Kalam tam itu adalah dalam kalimat pengecualian terdapat mustasna minhu atau dikecualikan. Ya, sahih. Jadi kalam tam itu, kalam itu kan berarti ucapan, tam itu artinya sempurna. Nah, maksudnya kalam tam di sini ada mustasna minhunya. Makanya tadi ya ada huruf istisna, ada mustasna dan mustasna minhu. Jadi kalau kalam tam itu lengkap. Ada mustasna minhunya, ada huruful istisnanya, dan ada mustasnanya. Itu disebut kalam tam. Jadi tiga unsur istisna ini ada semua disebut kalam tam. Bisa dipaham istilah kalam tam? Paham ya? Contohnya di situ koma atul labu illa zaidan. Illa di situ disebut apa Yasin?
Illa di situ sebagai apa? Istisna atau huruful istisna. Zaidan posisinya sebagai apa? Mustasnanya, betul. Nah, sekarang mustasna minhunya yang mana? Atulabu. Jadi lengkap gitu ya. Mustasna minhu dan juga istisna. Maka kalamnya disebut kalam tam. Paham ya? Selanjutnya yang poin kedua, Abi Solih. Coba kalam nakis. Bismillah, kalam nakis dalam kalimat tidak menyebutkan mustasna minhu yang dikecualikan. Contohnya sama illa zaidan. Maqoma illa zaidan. Sahih. Jadi maksudnya dari kalam nakis itu unsur istisnanya ada yang tidak disebutkan. Apa yang tidak disebutkan? Yaitu mustasna minhunya, lafaz sebelum istisnanya, lafaz sebelum huruf istisna. Maqoma illa zaidan. Di situ illa jadi apa, Abi Solih? Huruf istisna. Zaidannya jadi apa? Mustasna. Mana mustasna minhunya? Gaib. Atau tidak disebutkan gitu ya. Tidak berdiri kecuali Zaid. Yaitu jadi dia tidak menyebutkan Zaid itu bagian dari siapa. Nah, itu kan nggak disebutkan di situ. Hanya disebut kalam nakis. Jadi gitu ya. Ada kalam tam lengkap, kalam nakis adalah kurang. Kemudian yang poin ketiga, Umi, coba ada kalam apa namanya? Ada kalam mujab, dalam kalimat tidak ada huruf nafi'nya. Kalam mujab atau disebut kalam positif. Ya, mujab itu namanya positif. Makanya di situ tidak ada huruf nafinya. Nafi itu bermakna tidak. Jadi kalau lafaz atau sebuah kalimat tidak ada kata tidaknya, maka disebut kalam mujab atau kalam positif. Nah, lawan dari mujab adalah manfi. Berarti kalau manfi itu dia ada huruf nafinya. Gitu ya. Jadi positif negatifnya dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab itu, kalau positif dia tidak ada nafi atau tidak ada kata tidaknya. Itu positif. Kalau yang manfi atau yang negatif berarti ada kata tidak. Contohnya maqama at-tullab. Siswa tidak berdiri. Bisa dipahami sampai di sini? Insyaallah Ustazah. Ini istilah-istilahnya ya. Nah, kalau sudah mafhum dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan istisna, kita bahas satu persatu tentang huruf-huruful istisna. Yang pertama al istisna'u bi illah. Yang pertama istisnanya dengan huruf illah. Coba boleh dibaca. Berarti Abi Yasin ya. Dalam membuat kalimat pengecualian dalam bahasa Arab terus mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, kata mujab maka istisnanya dibaca nasab. Contoh qomatul labu illa zaidan. Iya, sahih. Jadi ketentuan penggunaan illah, istisna yang illah, kita harus lihat dulu. Kalau kalamnya itu tam, sempurna,
Mujab positif, jadi sempurna itu berarti ada mustasna minhu, ada huruf istisna, dan ada mustasna. Dan dia itu mujab. Itu adalah mustasnanya kita langsung saja baca dengan nasab. Jadi lafaz setelah istisna langsung kita baca nasab. Contoh, qamatul labu illa zaidan. Siswa itu telah berdiri kecuali Zaid, maka Zaidnya dibaca Zaidan. Kenapa? Karena satu dilihat kalamnya sudah sempurna. Ada mustasna minhunya yaitu atul labu. Kemudian kalamnya juga mujab positif. Tidak ada huruf nafinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami untuk poin 1 yang A untuk istisna dengan illah. Coba yuk buatkan contoh dari Abi Yasin dulu. Contoh Kalam tam mujab. Kharaja. Gimana, Bi? Kharaja. Kharajan nasu. Illa Muhammadan. Illa Muhammadan, boleh. Iya gitu ya. Karena Muhammad itu bagian dari nas tadi. Baik, cuma Abi Sholih coba. Kalam tam mujab dengan illa. Ya. Mikrofonnya Abi dihidupkan dulu. Zahabal auladu illa walidan. Illa walidan, sahih. Coba Umi. Oh, dia harus menggunakan ilah ya Ustazah ya? Iya, sekarang istisnanya dengan illa dulu. Saya mau Apa Umi? akal auladu ila Fatimah. Illa Fatimata. Oh ya, ila Fatimata. Sahih. Mafhum sampai di sini untuk istisna dengan illa. Kalau kalamnya itu sempurna dan positif, maka pasti mustasnanya dibaca nasab. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada Ustazah. Belum ada ya. Ada ya. Kemudian yang B. Coba Abi Soleh. Jika kalimatnya berupa kalam tam mansi, maka istisnanya boleh dibaca nasab menjadi mustasna atau menjadi tabi' sebagai badal. Contohnya maqamatul labu illa zaidun, atau jadi kecuali Zaid, atau maqamatul labu illa Zaid. Kalau yang B, ini yang poin kedua. Kalau antum menggunakan pengecualian pakai huruf ilah dan ternyata kalimatnya itu sempurna tapi manfi, sempurna tapi ada huruf nafinya atau negatif. Nah, ini boleh dua bacaan gitu ya. Yang satu antum baca nasab boleh. Karena apa? Kalau antum baca nasab berarti dia posisinya jadi mustasna. Kemudian atau menjadi badal. Jadi badal dari lafaz sebelum istisnanya. Contoh di situ. Maqamatul labu illa zaidun.
Maqamatul labu illa Kalau zaidun. antum baca Kalau antum baca illa zaidun, berarti kan itu tidak nasab ya, mustasnanya. maka dia jadi badal. Maka dia jadi badal. Badal dari siapa? Badal dari atul labu itu. Kenapa kok dibaca Kenapa kok dibaca zaidun? Ya, karena mengikuti i'rabnya mubdal. Mubdalnya kan rofa atul labu, maka badalnya juga dibaca rofa. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Contoh yang pertama itu. Nah, kalau yang dibaca nasab ya berarti tinggal aja baca nasab karena jadi mustasna. Maqamatul labu illa zaidan. Oke, mafhum sampai di sini. Mafhum? Sampai sini? Itu Ustazah harusnya kalimat awalnya itu harus harus pakai maka gimana itu? Enggak harus, yang penting huruf nafi ya Bi. Huruf nafi kan enggak hanya ma, bisa pakai la gitu bisa. Contoh seperti kalimat tahlil itu la ilaha illallahu gitu kan? itu bacanya hu. Itu bacanya hu. Berarti jadi apa? Badal. Kepo jadi boleh. Ya Bi. Ya Bi. Boleh nggak mustasnanya pakai isim domir? Pakai isim domir. Boleh. Tapi domirnya harus munfasil lah Bi. Munfasilnya yang nasab. Masuk ya. Iya, karena menggunakan ilah lo ya. Misalkan gimana? Maqamatul labu illa iyyaka gitu. Nah, iya betul. Jadi pakai yang itu. Jadi domir itu kan domir kan ada munfasil, ada mutasil ya kan. Nah, yang munfasil itu ada dua. Ada yang mahal rofa dan ada yang mahal nasab. Kalau yang mahal rofa, yang huwahumahum itu Abi. Itu pasti rofa itu i'rabnya. Tapi kalau yang nasab iyahu, iyahuma, iyahum. Nah, itu pasti mahal nasab. Nah, berhubung mustasna ini kan hukum asalnya adalah mansub. Nah, jadi kalau antum menggunakan illa, maka mustasnanya kalau berupa domir, gunakan yang iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya itu. Begitu. Ada lagi ya, Bi? Mafhum ini yang poin kedua. Kalau kami sekarang ada yang bagi badal. Kenapa Bi? Ada kan yang sebagai badal. Maksudnya gimana Bi? Dan maqamatul labu illa zaidun. Kenapa? Ya damir nasab dan mustasil yang nasab. Berarti illa iyahu gitu. Atau illa murid-murid tidak berdiri kecuali hanya dia misalkan. Tergantung kalimatnya gimana. Kecuali hanya siapa yang berdiri itu kan. Murid-murid yang lain nggak berdiri kecuali hanya siapa. Hanya kamu, hanya dia, atau hanya saya. Terserah Bi. Mau iya siapa? Iyahu, apa iyakum, apa iyana. Juga dia. Ada lagi yang lain? Udah mafhum? Tayyib. Kita lanjut lagi ya. Berarti yang poin ketiga. Coba Umi. Ketika kalimatnya Boleh nanya dulu saya. Bisolih, silakan Nabi. Ini umpamanya kalimatnya la yadkhulul jannata illa muslimun au illa musliman. Kalau dia muslimun berarti jadi badal berarti lah. La yadkhul. Di situ mustasna minhunya disebutkan nggak Abi? La yadkhulul jannata illa musliman. Illa di situ yang kalau diterjemahkan tidak masuk surga. Maksudnya yang berarti itu kan berarti tidak disebutkan kan?
Berarti ikut yang mana tadi? Berarti kalamnya kalam nakis. Kalam nakis berarti lam. Kalam nakis yang manfi. Nah itu di poin C. Yang kasusnya Abi itu Yang kasusnya Abi itu maksudnya di poin C ini. Jadi itu boleh. Jadi itu boleh. Jadi apa namanya? Kalau yang poin C ini kalau yang poin C ini tergantung kekurangan amilnya apa atau tergantung kurangnya posisi apa. Jika kalimatnya berupa kalam nakis, maka harus berupa manfi karena tidak mungkin dalam pengecualian ada kalam nakis. Contoh tadi gimana Abi bacanya? La yadkhulul jannata illa musliman au illa muslimun. Jadi boleh dua wajah. Hakada saya. Iya Abi. Oke, ada lagi yang lain. Jadi itu ya. Kalau antum menggunakan illa istisnanya, maka yang berubah secara i'rabnya itu adalah mustasnanya atau lafaz setelah istisna. Itu kalau pakai illa. Makanya ini pembahasannya disendirikan illa dengan lafaz-lafaz yang lain. Coba sekarang latihan. Kita terjemahkan dulu ya ke dalam bahasa Indonesia. Coba dari Umi, murid-murid telah datang di kelas kecuali Muhammad. Halaman 17 ya Ustazah ya. Qoma at-tulabu illa Zaidan. Ya kok Zaidan Muhammad ya. Qoma at-tulabu illa Muhammad. Sekali lagi Umi, murid-murid telah datang itu bahasa Arab. Oh iya, salah yang itu yang bukan yang berdiri tadi ya. Hadir gitu ya. Atau roja atau hadoro ya Ustazah? Ja'a boleh, hadoro juga boleh. Umi pilih yang mana? Hadoro. Jadi hadoro al-jami'u illa Muhammadah. Yang datang siapa di situ? Yang datang semua murid kecuali Muhammad. Murid-murid, jadi muridnya banyak. Langsung aja dijamakkan. Hadaratul labu. Hadaratul labu illa Muhammadan. Di kelasnya kurang fil fasli. Hadaratul labu fil fasli illa Muhammadan. Sahih, ahsanti. Oke, coba sekarang Abi Yasin, tidak ada yang datang. Fatimah maja'at illa Fatimatun. Nah, hadara illa hadarat illa Fatimatun. Illa Fatimatu. Jangan ditanwin Nabi ya. Fatimatu. Sahih, karena butuh fa'il gitu ya. Cuma Abi Solih, guru-guru itu Sanikal ustadu jamak. Gurunya ada banyak. Sanikal asatis. Langsung aja pakai ulaika. Kalau tanika 2. Ulaikal asatis. Ulaikal asatis yadrusuna illa saliman. Yudarrisu Abi. Kalau yadrusu belajar.
Kalau mengajar yudarrisu. Yudarrisul asatis. Nah, Illa yudarrisul asatida. asatidu. Jadi fa'ilnya yudarrisul asatidu. Yudarrisul asatidu illa saliman. Sahih. Ya Umi, anak-anak itu sedang Yal'abu al-auladu bil qurah illa aliyan. langsung aja, nggak usah pakai bi. Yal'abul auladu al-qurrata. Oh yang nggak usah pakai bi. Yal'abu al-auladu al-qurrata illa aliyan. Sahih. Al khair, yuk coba Abi Yasin. Yal'abul atfalu illa aliyan. Illa aliyan atau illa al juga boleh. La yal'abu La yal'ab ya. tidak bermain. Yal'abul atfalu illa aliyan. Boleh illa aliyan atau illa aliyun. Baik, sampai di sini mafhum semuanya untuk istisna yang menggunakan illa. Insyaallah Ustazah paham. Baik, itu ya. Jadi yang berubah atau yang mu'rab itu adalah lafadz mustasnanya kalau menggunakan mustasna illa. Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Naktatim liqa'ana bikiraatil hamdalah wa kafaru majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron. Permintaan untuk menjelaskan li anna bisa li annahu atau sesuai dengan yang kita jelaskan. Nah, kalau jawabannya ajmalu syai' alladzi nadartu ilaihi huwal ka'bah musyarrafah li annaha. Nah, kita sesuaikan domirnya. Ka'bah mu'annas berarti li annaha gitu. Tudkhilut tuma'ninah fil qalbi gitu. Hal terindah yang aku lihat adalah Ka'bah. Sesuai pertanyaan, apa hal yang paling indah yang pernah kamu lihat? Hal yang paling indah yang pernah aku lihat adalah Ka'bah karena membuat hati tenang. Li'annaha tudkhilul tuma'ninah fil qalbi gitu. Ya, seperti itu. Karena membuat tenang hatiku. Baik. Kemudian pertanyaan nomor 2 berarti harus sama jawabannya. Ada kita mengulang dulu ke pertanyaannya. Kalau tadi ajmalu gitu, ajmalu syai' gitu. Ma ajmalu syai' jawabannya ajmalu syai' gitu. Jadi tidak langsung menjelaskan banyak tapi kita belum mengulang pertanyaan. Ya seperti halnya kita bahasa Indonesia. Apa yang kamu lihat? Apa hal yang pernah kamu lihat paling indah gitu. Kemudian kita langsung menerangkan, saya melihat Ka'bah. Nah, jadi untuk jawabannya kurang menjelaskan pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita sudah menjawab ajmalu syai' alladzi nadartu gitu, berarti kan kita sudah tahu tanpa harus melihat pertanyaan pun kita tahu apa yang dia jelaskan gitu. Nah, contoh yang nomor 1 seperti itu, berarti nomor 2 tadi harus sama, mengulang pertanyaan. Alladdu ta'am gitu. Sama halnya nomor 3. Man
ajmalu, kita ulangi lagi, ajmalul mar'ah itu nomor 4, ajmalul manadir, ahsanul filmi gitu. Ahsanul filmi nomor itu filmi ya. Iya, filmi. Tayyib. Nah, seperti itu. Sekarang coba dibuat jawabannya nomor 2, 3, 4, 5 untuk masing-masing semua dari Abi dan Umi. Nah, dipersiapkan u'tikum waqt daqiqatun wahid hakada. Tafadhol. Tidak perlu ditulis, jadi langsung saja nanti diucapkan gitu. Tapi untuk 4 nomor tersebut. Oke, 1 menit dari sekarang. Nah, sambil kita menunggu semuanya, kita satu-satu aja ya, biar tidak memakan banyak waktu. Kita mulai dari Abi Yasin dulu, nomor 2. Nanti karena yang menjawab, yang kita jawab adalah 2, 3, 4, 5, jadi satu-satu gitu. Jadi Umi Uma menjawab nomor 4 terlebih dahulu, sambil setelah itu nomor yang lain. Abi Soleh menjawab nomor 3 dulu, sambil menjawab yang lain nanti satu-satu, karena untuk kita sambil jawab kita tanya-tanya gitu ya. Nah, dari Abi Yasin dulu, nomor sani, malladzi ta'amil ladzi qad akalta min fadlik bayyin alayya, jarib iqra awalan ya Abi Yasin. Soal nomor sani. Dibaca ulang, Ustaz? Dibaca ulang, iqra awalan. Ma ala ta'amil ladzi qad akalta min fadlik bayyin alayya. Tayyib, min hadhil as'ilah nadarta alladu. Ma mana alladu hunaka ya Abi? Paling lezat lah. Paling enak. Apa? Paling enak. Oke, tayyib. Akalta, sudah tahu ya. Nah, jadi jawabannya bagaimana Abi dari nomor 2 ini? Tatadul ta'amil ladzi qad akaltu wa al-baidu. Huwa Al-baidu. al-baidu. Tayyib. Lanjutannya? Lianna ta'mahu lazatan. Karena rasanya lezat. Ya. Oke. Tayyib. Berarti kalau misalnya kita pakai jawaban yang lain Abi, coba selain telur. Contoh yang lain Abi, bisa memakai apa gitu, mungkin coba jawaban yang lain selain telur. Alal ta'amil ladzi qad akaltu wa lahmul baqari. Naam. Li'annahu katsirun min maskani. Tayyib. Nah, jadi untuk jawabannya kita tidak perlu memakai kod juga tidak apa-apa gitu. Jadi langsung. Tapi kalau pakai juga bukan yang artinya salah ya. Alladu ta'am alladhi akaltu, itu juga sudah cukup. Akaltu, alladhi akaltu sudah cukup, tidak masalah gitu maksudnya. Kemudian li'annanya bisa kembali ke langsung sebut apanya tadi, baido, atau misalnya lahmul baqarah, li'anna lahmul baqarah, atau li'anna apa gitu, sesuai dengan seperti itu. Tayyib. Abi Yasin, syukron ya Abi, wal'an ila man namroh salisah Hanifan, Abi Soleh hakada. Nah, Tayyib. Abi Soleh, namroh salisah, jarib ikro ya Abi. Bismillah. Man ajmalul mar'ati allati qad waqa'ta biha min 'alaiha. Ajmalul mar'ati allati qad waqa'tu biha min 'alaiha.
alaiha yakni huwa al-ummi li'annaha murabbi inda sighari ilal kibari. Tep. Berarti kalau mar'ah ini di sini artinya apa, Abi? Perempuan. Coba soalnya di bahasa Indonesia kan menjadi bagaimana, Abi? Siapa yang paling cantik, perempuan yang paling cantik, yang ketika kamu mendapat amin nih duka cita, Ya. sedih lah. Alladzi waqata fi hamin 'alaiha. Siapa wanita tercantik yang pernah kamu Lain umi berarti inilah, berarti zaujati ya Ustaz. ya, berarti selain umi bisa zaujah ya. Berarti jawabannya tadi kalau umi karena apa, Abi tadi? Li'annaha murabbiyun murabbi inda sighari wal kibari. Tayyib. Coba kalau jawabannya seperti ini, Abi. Maksudnya apa? Ajmalul mar'ah allati waqa'tu fi hubbiha hiya zaujati li'annaha sadiqatun wa mukhlisatun. Ma makna? Jadi marah ukhra hakada ya Abi. Jadi Mal mar'ah allati waqa'tu fi uhibbuha. Siapa perempuan yang kamu jatuh cinta? Nah, ini jawaban Nabi. Ajmalul mar'ah allati waqa'tu fi hubbiha hiya zaujati. Gitu. Artinya apa, Abi? Wanita tercantik yang saya jatuh cinta, yaitu istri. Saya jatuh cinta atau saya cintai adalah istriku. Li'annaha sadiqatun wa mukhlisatun. Ma makna? Karena bahwasanya istri itu selain sahabat, sama apa tadi Ustaz? Sadiqatun wa mukhlisah. Sahabat yang ikhlas. Ikhlas. Tayyib, syukron. Wal'an ila umi Namroh Robiah ya umi. Iqra'i awalan. Ma ajmalul manaziril ladzi qad nadarta min fadlik bayyin alayya. Tayyib. Manazir, mana manazir ya umi? Pemandangan terindah apa yang pernah kamu lihat? Tayyib. Jawabannya bagaimana umi? Ajmalul manaziri alladzi ra'aituha hiya al-jibalu wal ghabatu fi as-sabah li'anna al-hawa'u naqiyun wat tabi'atu hadiyah. Tayyib. Kalau misalnya kita buat jawabannya pemandangan yang pernah saya lihat, pemandangan indah yang pernah saya lihat adalah pernikahan anakku gitu misalnya. Bahasa Arabnya ya Ustaz? Ya, bahasa Arabnya. Ajmalu manzorin ra'aitu huwa zifafu waladi kana
manzalan jamilan wa mu'attiran fi qalbi. Tayyib. Ajmalu. Satu-satu Umi coba kita bedah. Ajmalu pemandangan. Ma ra'aitu. Ra'aitu manzari, ra'aitu ya tadi yang pernah saya lihat. Oh ya. Nadortu ya. Iya Ustaz. Gimana tadi kata-katanya? Ajmalu manzorin kata di manzorin. Ajmalul manadir alladhi nadortu Huwa zifafu waladi. Huwa zifafu. Difafu. Ya. Apa itu? Pakai zain. Zifafu. Terus artinya? Yang pernah saya lihat adalah huwa zifafu adalah pernikahan anak saya. Bahasa Arabnya anak saya. Waladi. Terus ada lagi tadi lanjutannya? Karena manzalan jamilan itu adalah pemandangan yang indah. Ya. Tayyib. Wa mu'atiran fi qalbi dan menyentuh hati. Tayyib. Kalau misalnya sekarang jawabannya pemandangan indah yang pernah saya lihat adalah bunga di taman karena pemandangannya menyejukkan hati gitu. Ajmalu manzarin ra'aituhu wa hadiqatu zuhri fil Madinah. Kota apa tadi, taman dalam kota ya? Bunga di taman. Hadiqatu Zuhri. Mana Hadiqatu Zuhri li anna manzarahu yu'atiru fi qalbi. Karena menyejukkan hati gitu ya Umi ya. Iya Ustaz. Baik, syukron Umi. Wal'an ila Abi Yasin li namrah khomsah ya Abi. Aqra asal Ustaz. Naam. Iqra awalan ya Abi. Ma ahsanul filmi alladhi qad nazarta min fadlik bayyin alayya. Nah, di situ filmi artinya apa Abi? Film. Berarti artinya adalah ma ahsanul filmi alladhi qad nazarta adalah apa film yang paling baik yang pernah kamu lihat? Yang paling baik atau yang paling bagus gitu ya Abi ya. Nah, kemudian bayin. Nah sekarang coba jawabannya Abi. Ahsanul filmi alladhi qad nazartu huwa filmul Islam. Annahu ibratun katsiratun li'annahu ibratan katsiratan fi hayatina. Karena dia adalah mengandung banyak pelajaran. Pelajaran terbaik di hidup kita gitu. Oke, kalau misalnya kita rubah Abi, filminya itu kita jadikan ilmu. Jadi ma'ahsanul ilmi alladhi ta'allamta. Nah, coba kalau misalnya pertanyaannya kita rubah menjadi ilmu yang telah kamu pelajari, jawabannya seperti apa Abi? Ahsanul ilmi alladhi qad ta'allamtu wa ilmun nahwi wal lughatil arabiyyah.
Limadha? Li'an? Li'annahuma asasul ilmi qabla an nata'al ilmal ghairahu. Tayyib. Coba sekarang nomor 2 Abi ya, nomor 3. Ma ajmalul mar'ah allati qad waqa'ta fi hamin 'alaiha. Kaifal ijabah min nomor salisah Abi mubasyarah ilal ijabah. Tafaddal. Ajmalul mar'ati allati qad waqa'tu fi hammin ya zaujati tab'an. Suma limada? Li'annaha syakhsatun mufaddal qabla an natazawwaja. Seseorang yang penting sebelum Nikah misalkan. sebelum menikah gitu ya. Qabla atau ba'da Abi? Hah? Ba'da. Ba'da ya. Kalau sebelum kita masih sama orang tua gitu ya. Ya. Tayyib, syukran Abi Yasin wal anan takil limarah ukhra ila Abi Soleh. Abi Soleh hal antum ma'ana? Nah, Ustaz. Tayyib, Abi Soleh, Anifan, tujibu lin namrah salisah hakadha wal an jarib ikra as'ilah lin namrah rabi'ah. Dibaca dulu Abi nomor 4-nya. Bismillah, ma ajmalul manadhiri alladhi qad nazarta. Min fadlik bayin alayya. Coba lanjutkan. Bayin alayya. Tayyib. Suma kaifal ijabah ya Abi? Gimana Abi? Nomor 4 tadi maksudnya apa? Apa pemandangan paling indah yang pernah kamu lihat? Nah, Ustaz. Ajmalul manadhiri alladhi qad nazartu yakni Madinatul Masya Allah, Haramain. Madinatul Haramain. Kemudian karena li'annaha Baitullah wa maqbarah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. alladhi, kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya Abi ya. Nah, Ustaz. Baik, kalau sekarang kita rubah Abi dari Haramain menjadi tempat yang lain gitu. Apa pemandangan yang paling indah yang pernah kamu lihat? Jawabannya kalau seperti ini bahasa Arabnya bagaimana Abi? Pemandangan terindah yang aku lihat, yang pernah aku lihat adalah gunung dan laut. Karena itu dulu aja, gunung dan laut bagaimana Abi? Ajmalul manadhiri alladhi waqad nazartu yakni al-jabalu wal bahar. Al-jibalu wal Al-jibalu wal bihar. Nah, karena Jibal itu berarti jamak ya Ustaz? Iya. Nah. Gitu. Kemudian karenanya nih Abi, karena menunjukkan kebesaran Allah. Gitu bahasa Arabnya bagaimana? Li'annahu dalilun ala apa nih? Kebesaran. Yakni huwa al-filmu Umar bin Al-Khattab. Li'anna? Li'anna yamla'u apa ini? Apa? Yamla'ul hikmah wa tarikh. Watari, tayyib, sukron. Abi Yasin nomor 2 tadi sudah belum Abi? Nomor 2 atau Am tadi sudah? Sudah, nomor 3 sudah, nomor 4 sudah.
Nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, nomor 4 belum ya? Ya, Nomor 5 sudah. nomor 5 sudah. Toyib. Nomor 4 coba Abi, coba berikan jawabannya. Langsung jawab nih. Langsung jawab Abi. Ajmalul manaziri alladhi qad nazartu wa qawsu qazan li'annahu memanjakan mata ya. Memanjakan mata. Ya. Coba. Kalau berat kita terjemahkan dulu sebelumnya tadi Abi. Ajmalul manadir alladhi nadartu, gitu ya. Ya, Tadi sebelumnya gimana coba? pemandangan yang paling indah yang aku lihat pelangi. Korator angin mungkin. Yudallil itu memanjakan. Yudallil itu bisa memanjakan. Yudalli. Tudallilu gitu. Tudallilu itu ya. Berarti memanjakan mata ya. Tudallilu. Annahu tudallilul aina. Taib. Oke, Sukron, Abi Yasin, Umi Umam nomor berapa yang belum Umi? Nomor 5 belum Ustaz. Nomor itu juga belum. Nomor 2. Nomor 2 coba. Malladhi to'am alladhi qad akalta. Mubasyarah ilal ijabah ya Umi. Tadi jawabnya sama ya Ustaz ya. Sama kayak apa? Nomor 2 pakai alazul. Alladhi to'am alladhi akaltu apa huwa gitu. Alazul ta'amin akaltu wa asate. Sate, makna lugatul Arabiyah sate. Sate Ustaz. Sate, ya sate bisa sih. Karena itu kan memang bahasa kita ya. Iya. Tapi terkadang bahasa Arabnya sate itu juga ada sendiri, walaupun entah itu ada di KB kamus besar bahasa Arab atau tidak ya. Saya sering mendengar orang-orang itu menyebut sate sebagai lahmul maswi, gitu, lahmul maswi. Tapi itu kan sama kayak ayam bakar ya, berarti jatuhnya ya. Jadi sate kan daging dibakar, ayam bakar juga daging dibakar gitu. Jadi misalnya nanti ketemu orang kok menyebut sate lahmul maswi ya sama dengan ayam bakar gitu. Biasanya penyebutannya sama. Coba berarti kalau kita pakai lahmul maswi gitu Umi. Alladhu to'am alladhi akaltu hiya huwa lahmul maswi gitu. Coba Umi. Alladhu ta'am akaltu huwa lahmul maswi. Karena apa Umi? Li'annahu ta'muhu ladhid wa fihi tawabilu jayidah. Bagaimana artinya? Karena rasanya enak dan bumbunya sangat enak. Bumbunya sangat jayidah tadi ya? Iya Ustaz. Jayidah, tayyib, syukron. Nah, nomor berapa tadi setelah nomor 2 yang belum Umi? Nomor 5. Nomor 5. Ma'ahsanul filmi alladzi qad nadarta. Ini kalau perempuan ya nadarti gitu ya. Coba jawabannya bagaimana Umi untuk nomor 5?
Ahsanu filmi sahadtuhu huwa filmun ta'limiyun islami. Pembelajaran Islamiyah gitu. Iya, film edukasi Islam. Edukasi Islam. Contohnya apa Umi? Film edukasi Islam. Banyak contohnya. Yang pernah dilihat mungkin. Ya. Contohnya film Nabi Yusuf, kemudian film Maria. Oh, ada yang pernah difilmkan gitu Umi ya? Ada Ustadz, kemudian film-film edukasinya yang apa nabi-nabi itu Ustadz. Oh, maksudnya seperti Sirah Nabawiyah gitu. Iya. Oke, tayyib. Syukran ya Umi Uma. Wal'an jaribu ungduru ilal maudu. Ayu maudu'in ba'da yakni al-muraqabah hakada. Laisa. Ba'da yakni al-ahamiyah. Darsusani ahamiyatu tarbiyah. Ma makna ahamiyatu tarbiyah ya Abi Yasin? Pelajaran yang penting, pendidikan yang penting. Pendidikan ahamiyatu tarbiyah, pendidikan yang penting atau pentingnya pendidikan. Gitu, pentingnya pendidikan, ahamiyatu tarbiyah. Umi Uma, namrah wahidah ma ahamiyatu tarbiyah artinya adalah apa pentingnya pendidikan? Baik, syukron. Abi Soleh, ma ahamiyatu tarbiyati lil fardi. Ma makna Abi? Abi Soleh, hal antum mana? Nah, Namrah Saniyah, Abi, ma makna? apa pentingnya pendidikan untuk perorangan? Untuk perorangan. Taib. Ma ahammiyatu tarbiyah lil mujtama. Abi Yasin, ma makna? Apa pentingnya pendidikan untuk masyarakat? Untuk masyarakat. Ma ahammiyatu tarbiyah ad-diniyah. Apa pentingnya pendidikan diniyah, din, agama. Nah, dari soal berikut ya, dari beberapa pertanyaan yang ada ini cara mengerjakannya sama seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya kita dikasih pertanyaan ya kita ulangi dulu pertanyaannya supaya jelas jawabannya dohir gitu. Ma ahamiyatu tarbiyah, jawabannya ya diulangi lagi. Ahamiyatu tarbiyah hiya gitu misalnya, atau ahamiyatu tarbiyati lil fardi gitu, hiya gitu, ahamiyatu tarbiyah diniyah lil mujtama gitu. Jadi kita ulangi dulu jawabannya, soalnya kita ulangi dulu baru memberikan jawabannya, dimana isi jawabannya pasti mengandung manfaat dari yang kita pilih gitu. Misalnya tarbiyah, apa manfaatnya dari tarbiyah? Kemudian misalnya ada tujuannya di situ, tarbiyah tujuannya apa, dan ada hasil terbaiknya dari hal-hal tersebut. Kemudian contohnya kita bisa menggunakan kata kerja seperti takwin gitu. Takwin, mana takwin Abi Soleh? Asal katanya kawin ya Ustaz. Iya. Apa nih? Lupa ini kawin. Sempurnakan. Kalau kawin, kawana yukawinu ya. Kalau takwin ini membentuk Abi. Membentuk. Jadi beda. Kemudian ada kita bisa menggunakan jawabannya diawali dengan tatwir. Tatwir Abi Yasin, apa tatwir? Tatwir. Tatwir apa ya? Mengembangkan. Mengembangkan. Itu misalnya
mengembangkan apa sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian juga bisa membangun. Membangun bahasa Arabnya apa, Umi Uma? Apa, Umi? Membangun bahasa Arabnya ya bana atau yabni. Ya, binaan ala apa gitu. Kemudian juga bisa menanamkan dalam bahasa Arabnya gorsu apa gitu, menanamkan apa. Nah, contoh dari jawaban di Darsusani Ahamiyatu Tarbiyah nomor khomisah misalnya ya, kita nomor Robiah, afan. Ahamiyatu Tarbiyah diniyah hiya gorsu gitu. Tadi gorsu artinya adalah apa? Menanamkan gitu. Pentingnya pendidikan agama, ahamiyatu tarbiyah diniyah hiya gorsul iman gitu, menanamkan iman gitu. Jadi kita mengulangi lagi pertanyaannya seperti yang sebelumnya juga seperti itu polanya. Kemudian alasannya apa? Ahamiyatu tarbiyah diniyah, pentingnya pendidikan agama, hiya adalah ghorsul iman, menanamkan iman gitu. Kemudian wa tahdzibul akhlak, dan membina akhlak fin nufusi, dalam jiwa itu. Kemudian misalnya kalau yang lain, ahamiyatu tarbiyah lil mujtama hiya binaun apa gitu, membangun apa yang dibangun gitu. Kemudian ahamiyatu tarbiyah lil fardhi hiya tatswir, pentingnya pendidikan bagi individu adalah mengembangkan. Tapi itu gambaran kalau misalnya ingin menggunakan kata itu. Kalau misalnya kata lain yang sudah dipersiapkan juga boleh ya. Namrah wahidah misalnya pakai takwin. Takwin itu membentuk ya. Ahamiyatu tarbiyah hiya takwinul insan, membentuk manusia. Coba sekarang dibuat untuk setiap nomor. Dimulai dulu dari Abi Soleh nomor 3, Abi. Boleh tanya dulu, Ustaz? Boleh. Ini kan jawabannya nih, kapan kita menggunakan hiya sama huwa? Ana masih bingung nih, kadang ketukar-tukar ini. Oke, berarti pilihannya adalah ketika pertanyaannya itu mu'anas atau mudzakkar gitu. Karena ahamiyatu tarbiyah, kalau di sini karena semuanya adalah tarbiyah, ya berarti kita pakainya mu'anas. Iya. Kalau misalnya pertanyaannya di sebelumnya tadi ma'ajmalu syai' alladzi qad nadarta, misalnya yang tadi ada pakai huwa, ada pakai hiya, karena memang tadi bermacam-macam ya, ada manadir, ada filmi, kemudian ada mar'ah, di mana mar'ah pasti hiya, kemudian ada to'am, kita pakai huwa. Nah kalau yang sekarang ini karena semuanya adalah tarbiyah ya, berarti kita pakai hiya. Gitu. Coba Abi, bagaimana jawabannya? Namrah salisah ya, saya. Iya. Oh ya, Afan, tadi Abi Yasin bertanya takwin, tadi asal katanya kawana yukawinu, Abi ya? Kawana. Kawana. Kalau tadi saya dengarnya kawana yukawinu, terus saya bilang beda gitu, Abi ya? Abi Soleh. Oh, Abi Soleh ya? Abi Soleh apa Abi Yasin tadi yang tanya takwin? Anak, Ustaz. Oh iya, tadi takwin bener Abi ya, dari kawana yukawinu gitu. Jadi artinya membentuk gitu, atau menjadikan kawana yukawinu. Baik, Abi, nomor salisah. Ma'ahamiyatu tarbiyati
lil mujtama'. Bisa dibantu kalimatnya, Ustaz? Oke. Ahamiyatu tarbiyah lil mujtama'. Kalau maksudnya ana buat bahasa Indonesia, antum pakai bahasa Arabnya gitu, Abi? Mungkin lah. Saujadi. Baik. Kalau misalnya pentingnya pendidikan bagi masyarakat adalah membangun. Nah, tadi membangun pakai apa? Bina. Ya, membangun masyarakat yang maju dan saling bekerja sama. Jawabnya ya li'annaha ya Ustaz ya. Nah, coba diulangi dari pentingnya dulu, Abi. Ahamiyatu tarbiyati lil mujtama' lil mujtama' Hiya li'annaha. Hiya Enggak pakai li'annaha lagi ya Ustaz? enggak. Jadi langsung gitu, Abi. Iya. Apa tadi kalimatnya Ustaz? Membangun bina'u masyarakat yang maju Ya, bahasa Arab. Ya bina'u mujtama'i. Naam, maju, yang maju dan saling bekerja sama. Mujtama'i. Maju itu apa? Maju itu mutaqaddim, Abi. Mutaqaddim. Dan saling bekerja sama. Tolong menolong gitu, bantu-bantu. Wa yusa'idu. Saling membantu. Wa yusa'idu. Sa'ada yusa'adu. Sa'ada yusa'idu, menolong, membantu. Kalau saling membantu. Kalau saling membantu apa, Bi? Yusa'adu. Musa ada. Musa'adatan. Kalau awana yu'awinu, bekerja sama. Kalau tadi membantu, saling membantu. Kalau saling bekerja sama, muta'awin. Gitu. Jadi hiya bina'u. Lanjutkan, Abi. Iya, bina'ul enggak Ustaz? Pakai alif lam enggak? Mafi laisa hunaka alif lam. Iya, bina'u mujtama'i mutaqaddimi wa musa'adi wa muta'awinin gitu ya, Abi ya. Thayyib, syukran Abi. Wal'an ila Abi Yasin ya. Abi Yasin nomor 2, Abi. Nomor 2. Ya. Kalau awalan Mubasyarah alal ijabah, Abi. Ahamiyatu tarbiyati lil fardi hiya takwinu syakhsiyati. Takwinu syakhsiyati wa tahdzibuhu liyakuna syakhsan mundhabitan. Baik. Artinya, Abi, pentingnya pendidikan bagi
seseorang tersebut ialah membentuk kepribadian Membentuk dan membinanya supaya menjadi pribadi yang disiplin. Namun disiplin ya. Iya, sahih. Udah sampai situ Abi? Udah, itu aja dulu. Lil Fardi tadi Abi ya. Nomor 2 ya tadi barusan. Oke. Wal'an jarib al ijabah li hadhil ijabah kaifa ma makna ya Abi. Nomor saniyah. Nomor 2 jawabannya kalau seperti ini artinya bagaimana Abi? Ahamiyatu tarbiyah lil fardi hiya tatwir. Tatwir tadi apa Abi artinya? Mengembangkan. Ahamiyatu tarbiyah lil fardi hiya tatwir syahsiyah wa tahsinu sulukihi. Mengembangkan seseorang dan memperbaiki suluki perjalanannya. Suluk. Ya. Perilaku Abi. Suluk. Perilaku ya. Sulukihi. Jadi artinya ada bagaimana Abi? Pentingnya pendidikan bagi individu adalah mengembangkan seseorang, memperbaiki dan memperindah perilakunya. Thayyib, syukran Abi. Wal'an ila umi Uma. Kaifa Umi? Mustaidah? Nomor berapa Ustaz? Ayo nomrotin lam takrarifan Umi. Nomor salisah apa? Nomor bisa. Nomor 3 atau nomor berapa Umi yang sudah siap? Nomor 4 saja Ustaz. Baik, bahasa nomor 4. Ahamiyatu tarbiyah ad-diniyah. Mama Umi. Pentingnya pendidikan agama. Baik, kaifal ijabah min hadhil asilah ya Umi? Ahamiyatu tarbiyah ad-diniyah hiya gursul imani fin nufus wa takwinul akhlakil islamiyah. Oke, berarti menanamkan Islam dalam diri gitu, Umi? Iya, dalam diri dan membentuk akhlak Islam. Dan membentuk akhlak Islami. Tayyib. Ma makna ghorsul anifan Umi? Ghorsul artinya menanamkan. Menanamkan. Tayyib. Ahamiyatu tarbiyah diniyah ma makna Umi? Pendidikan agama. Pentingnya pendidikan agama. Pentingnya pendidikan agama. Tayyib. Syukran Umi. Nah, sedikit tambahan setelah keluar dari materi ya. Jadi nantinya kita kan ada praktek lagi untuk mengajar ya, karena supaya lebih sempurna saja yang kemarin gitu. Coba sekarang praktek sedikit tentang pembukaan. Ini waktunya tinggal sebentar lagi, kita praktek satu-satu untuk pembukaan seorang guru dalam mengajar gitu. Sebelum mengajar, misalnya dari salam, iftitahul arabi, kemudian basmalah, iftitahul ta'alum bil basmalah, kemudian masuk sebelum masuk ke judul, menanyakan judul sebelumnya, baru masuk ke judul gitu. Nah, kita tidak membahas tentang judul apapun, tapi kita hanya bagaimana kalimatnya gitu. Coba Abi Yasin dulu. Gimana Abi? Jadi dari salam, iftitah arabi, ya pasti arabi karena dengan bahasa Arab semua ya. Salam, iftitah, kemudian basmalah. Setelah basmalah itu menanyakan judul sebelumnya, baru masuk judul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya bina nashkurullah ya azza wa jalla. Qad an'amana ni'aman katsiratan
wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad arsyadana min al-zulumati ila an-nur. Wal an kaifa halukum jami'an? Hal syukurtum bis-surur was-sa'adah. Bayyid mubasyarah qabla an naftatiha hadha darsa hayya bina nabta bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an nadkhula fi maddati al-ati sa'al ilaikum sa'al ilaikum an maddal qadim. Yang lalu apa? Al-madi. an maddatil madi gitu. Madi. Contohnya saja Abi, ma makna gitu misalnya. Ma makna al-muraqabah. Al-muraqabah gitu. Terus ibaratnya sudah dijawab, habis itu langsung masuk ke materi selanjutnya. Wasyarah al-an nadkhul ila maddah al-jadid. Baik, ila madati al-jadid ayu maudu'in ayu madatin Tahtal maudu al-ara. Mana al-ara? Pendapat. Baik, udah sampai situ aja dulu Abi ya. Nah, jadi pembukaannya nanti bisa madah atau maudu bebas. Baik, Abi Soleh, tafadhol Abi. Iftitah Arabinya, iftitahnya nggak perlu panjang-panjang Abi. Nanti panjang kalau pas praktek nggak apa-apa. Sedikit aja, Abi Soleh, tafadhol. Abi Soleh, wujud. Nah, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat tulab, wa nahnu al-an nahnu nastamir dirasah. Ini dulu Abi. Pembukaan dengan basmalah dulu, baru masuk ke materi gitu. Nah, wa qabla nabda'u ila dirasah nahnu naqra'u basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ahlan wa sahlan bihadirikum. ahlan biik. Oke, pahalukum ya ayuhat tulab di hadzal lail fi hadhihi al-lailah. Wa qabla nabda dirasa sa'as'alukum min sa'as'alukum ad-dirasah gimana Ustaz? Oke, tadi ini ya Bismillahnya belum tadi ya? Udah kan? Oh udah ya, saya lupa berarti. Oke, berarti karena waktunya mau habis, kita langsung lanjut ke Umi Uma. Jadi tadi Abi Soleh nanti dipersiapkan seperti Abi ya. Misalnya nanti minggu depan kita ada praktek lagi, berarti bagaimana kalimatnya untuk masuk ke pelajaran sebelumnya, baru masuk ke pelajaran sekarang gitu. Tayyib, syukran Abi Soleh. Umi Umat, tafadholi ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadhihi darasa fi Zakar muannas.